Om Swastiastu, selamat malam. Saya memberikan kuliah metodologi penelitian. Dalam bahasa Inggris, penelitian diberikan istilah research. Re artinya kembali, to search artinya mencari. Penelitian itu adalah suatu studi yang dilakukan melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah sehingga diperoleh pemecahan masalah yang tepat terhadap masalah tersebut. Selanjutnya, penelitian memiliki tujuan. Pertama, untuk memecahkan atau menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Kemudian, kedua, untuk menemukan, mengembangkan, dan memperbaiki suatu teori. Yang ketiga, menemukan, mengembangkan, dan memperbaiki metode kerja. Suatu penelitian ilmiah adalah penelitian dengan menggunakan metode yang ilmiah yang bisa diukur dan dibuktikan secara rasional, logis atau nalar, analitis, serta dapat dipahami oleh indera manusia. Jadi di sini suatu penelitian itu saya beri garis bawah harus bisa dipahami oleh indera manusia. Penelitian ilmiah cirinya harus menggunakan metode penelitian yang ilmiah juga. Untuk itulah kita perlu belajar metodologi penelitian. Klasifikasi penelitian di sini saya akan berikan perbedaannya dari aplikasi. Penelitian itu dibedakan menjadi dua, yaitu satu penelitian dasar, yang kedua penelitian terapan. Dari perlakuan data bisa dibedakan menjadi dua juga, yaitu penelitian konfirmatori dan penelitian eksploratori. Selanjutnya, jadi dari jenis informasi, sebuah penelitian itu bisa diklasifikasikan menjadi dua, yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Sedangkan dari maksud suatu penelitian, kita bisa membedakan menjadi tiga, yaitu penelitian deskripsi, penelitian korelasi, dan penelitian eksperimen. Nah, selanjutnya saya akan memberikan perbedaan penelitian dasar dan penelitian terapan. Nah, jadi bedanya itu adalah pada tujuan penelitian. Penelitian dasar tujuannya adalah untuk menemukan atau mengembangkan teori baru. Jadi seorang akan ahli dalam teorinya jika dia sering melakukan penelitian dasar dari pengembangan keahliannya. Sedangkan yang dimaksud dengan penelitian terapan adalah penelitian yang menghasilkan sesuatu yang langsung bisa diterapkan untuk memecahkan masalah. Misalnya ada penelitian tentang kasus COVID epidemi ini, jadi bisa langsung dipakai dan diterapkan pada saat ini. Ini adalah yang dimaksud dengan penelitian jenis terapan. Selanjutnya, penelitian konfirmatori dan penelitian eksploratori. Perbedaannya dari tujuan dan perlakuan data. Pada penelitian konfirmatori, untuk menguji hipotesis konfirmasi dilakukan dengan statistik. Sedangkan pada penelitian eksploratori, untuk mencari tahu atau mengeksplorasi berhubungan dengan suatu masalah tanpa pengujian statistik. Nah, selanjutnya saya akan berikan perbedaan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Jadi perbedaannya adalah dari proses penelitian. Nalar yang dipergunakan pada penelitian kuantitatif adalah deduktif induktif. Sedangkan pada penelitian kualitatif dia menggunakan nalar induktif. Nah, selanjutnya dari responden dan objek penelitian, penelitian kuantitatif menggunakan banyak responden. Dan pada penelitian kualitatif hanya satu yang dijadikan objek. Sedangkan instrumen penelitian
untuk penelitian kuantitatif menggunakan kuesioner dan instrumen lain yang harus ditetapkan secara baku dengan mengikuti standar-standar yang sudah ditetapkan pada proses penelitian. Selanjutnya, kalau penelitian kualitatif, peneliti itu bisa dipakai instrumen loh. Peneliti itu sendiri yang menjadi instrumen. Sedangkan pada penelitian kuantitatif tujuannya adalah konfirmasi. Pada penelitian kualitatif tujuannya adalah eksplorasi. Sedangkan teknik pengujian hipotesa, kalau penelitian kuantitatif dia menggunakan pengujian statistik. Sedangkan pada penelitian kualitatif dia menggunakan pengujian yang non-statistik. Selanjutnya saya akan memberikan perbedaan penelitian deskripsi, penelitian korelasi, dan penelitian eksperimen. Dari tujuan, penelitian deskripsi adalah bertujuan memberikan gambaran suatu objek penelitian. Sedangkan pada penelitian korelasi menunjukkan hubungan antara variabel. Sedangkan penelitian eksperimen menunjukkan sebab akibat antar variabel. Dari pengujian, penelitian deskripsi dia bisa menggunakan statistik dan juga boleh menggunakan atau tanpa statistik. Selanjutnya, pada penelitian korelasi dia wajib menggunakan statistik. Dan demikian pula pada penelitian eksperimen dia wajib menggunakan statistik. Selanjutnya, perbedaan variabel pada penelitian deskripsi dia menggunakan satu variabel kemudian diuraikan satu per satu. Selanjutnya, pada penelitian korelasi, dia menggunakan dua atau lebih variabel, sedangkan penelitian eksperimen menggunakan tiga atau lebih. Nah, metode penelitian pada penelitian deskriptif dia bisa menggunakan survei, dan penelitian korelasi juga menggunakan survei. Dan khusus untuk penelitian eksperimen, dia menggunakan perlakuan eksperimen, dan kemudian itu yang membedakan survei dan eksperimental, dan ciri-cirinya kalau penelitian deskriptif dia menguraikan keadaan saat ini, sedangkan pada penelitian korelasi adalah prediksi memahami tingkah laku. Sedangkan pada penelitian eksperimental dia melakukan perlakuan dan randomisasi. Nah, sebelum saya lanjutkan dengan teknik membuat rumusan permasalahan, jika ada yang ingin menanyakan tentang apa yang sudah saya sampaikan, saya beri kesempatan kepada 4 penanya. Terima kasih.